tambahkan. Bapak dari sini aja nggak kelihatan kan dari sini. Namanya topping ya. Nanti kita jelaskan struktur konstruksi dari lebah hetero trigona hitam ya. Ini topping. Topping ini tambahan. Jadi ketika kita akan melakukan budidaya lestari ya, menjaga keberlangsungan hidup lebah. Nah, maka untuk beberapa jenis lebah yang madunya melimpah, kita biasanya menambahkan topping. Ya, topping ini tempat khusus ya, yang kita harapkan madunya akan kita ambil dari topping. Ya, nanti isinya apa nanti kita buka ya. Insya Allah ya, insya Allah kita buka. Mudah-mudahan Cina. Yang pertama, topping ini sebagai tempat madu, harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah rumahnya. Jadi seperti telur, ya, ratu, kemudian lebah-lebah muda yang belum dapat terbang, itu mereka berumah di sini. Ya. Kemudian ini namanya corong. Namanya corong, pintu masuk, entrance, kalau dengan istilah yang lain. Entrance, ini terbuat dari resin, getah kalau dalam bahasa kita, ya, getah mangga, getah pepaya, ya, itu resin. Nah, resin ini diolah oleh lebah menjadi propolis. Jadi getah itu masih berupa mentah, sedangkan yang sudah diambil oleh lebah ke dalam sarangnya namanya propolis. Corong ini terbuat dari propolis. Nah, ini corong. Ya, nanti Pak saya ambil corongnya sedikit ya. Siap. Nah, kalau mau pegang resin atau propolis bagi yang belum pernah. Itu kalau yang damar kaku Pak ya. Ya, betul. Kalau yang damar kaku pecah. Rasanya lengket. Kalau corong kan gampang kan. Ya, lengket. Itu yang kita beli Monggo, bagi yang belum. sama propolis juga ada kayak gitu. Monggo. Hewannya sangat kecil, seperti semut. Ya, sama seperti semut. Bedanya sama Tidak, level kurangnya lebih kecil. Ya. Nanti ada ciri-ciri kekhasannya, ya. Seperti apa Levi, seperti Itama, ya. Ada ciri kekhasannya di sana. Oke, tadi ya penjelasan tentang resin ya. Konstruksi bangunan yang ada pada keranjang didominasi oleh propolis. Ya. Itulah kenapa di antara syarat utama ketika kita akan melakukan budidaya itu harus tersedia propolis yang cukup, resin yang cukup sebagai bahan dasar dari propolis. Ya. Propolis itu digunakan untuk apa? Yang pertama dia digunakan sebagai pengaman, lem lebah. Ya. Dia antibakterial, tidak bisa membusuk. Kemudian dia juga punya sifat apa? Nutrisi yang sangat tinggi bagi lebahnya. Ya. Dia bisa membentuk kantong madu, ya, membentuk rumah untuk brood cell, ya, rumah telur, ya, dan seterusnya itu dari propolis. Mengelem juga anti air propolis ini, ya. Jadi ketika ada celah di dalam lubangnya di antara propolisnya itu dia menggunakan sebagai sealer, ya. Seperti itu. Satu entrance gini digunakan lebah untuk keluar masuk ke sarangnya. Jadi lebah dari lapangan dan luar dia selalu masuk ke entrance. Nah, entrance kemudian naik ke atas baru masuk ke rumah utamanya. Oke, bismillah ya, kita buka ya. Oke. Kita buka Pak. Bismillah ya. Saya di sini Pak biasanya. Nah, monggo. Kita keluar, hati-hati nih anu. Buat di yang baik, yang pasti kita harus berlemah lembut ya, mempunyai sifat rahmah ya terhadap sama makhluk. Kalau yang sudah tertutup itu tua madunya. Ada dua indikasi ya. Yang pertama, saya dari sini aja lah ya, biar dapat semua. Nah, duduk sini saya. Bismillah.
Jadi gini, ini namanya kantong madu atau pot madu. Kalau dari sini sudah bisa Pak, dari sini tidak apa-apa. Nah, kelihatan. Dari sini sudah bisa. Kelihatan. Oke. Ini namanya kantong madu atau pot madu, ya. Kantong madu ini diisi oleh lebah. Ini tembus ya teman-teman. Stopping sama base-nya itu terhubung, ada lubangnya. Ya. Jadi ratu terus anak-anak dan seterusnya itu dia ada di bawah telurnya. Kemudian yang ke atas ini dia hanya bekerja, diharapkan dia hanya bekerja untuk mengambil madu. Nah, kantong madu ini akan terus diisi oleh lebah. Ada 2 kondisi di sini, 3 kondisi kalau ingin saya rinci. Kantong madu yang pertama adalah kantong madu terbuka. Ada 2 kondisi. Yang pertama adalah kantong madu terbuka yang masih kosong. Artinya apa? Si Itama ini dia akan mempersiapkan kantong madu ini sebagai tempat madu selanjutnya, kantong madu kosong. Ya, belum ada madunya. Kosong. Ya, sama sekali kosong. Kemudian yang kedua, kantong madu terbuka tetapi sudah terisi oleh madu sebagian. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Nah, nanti kita praktek lah ya. Nyedot dari pot madu langsung. Itu tadi jenis kantong madu yang terbuka. Yang kedua adalah kantong madu tertutup. Ya. Kantong madu tertutup ini ada 2 kondisi. Yang pertama adalah kondisi yang dia baru masuk, kemudian disegel karena udah penuh, kemudian disegel oleh itamanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kantong madu yang sudah katakanlah terfermentasi atau sudah matang. Ciri-cirinya dia mempunyai not atau noda putih di atas kantongnya. Ya. Kita panen Ada yang notnya. kayak gitu. Nah, yang kita panen adalah yang sudah mempunyai noda, itu yang sudah benar-benar matang, terfermentasi oleh lebahnya sendiri. Lebih kental ya. Kalau yang masih terbuka dia akan cenderung lebih encer karena masih nektar yang baru masuk ya. Tapi kalau yang sudah tertutup ya itu sudah kental. Berarti sama seperti apis ya, apis mellifera, apis cerana. Biasanya lebah yang sudah tertutup selnya dia akan lebih kental. Nah, apakah semuanya yang ada di sini ini madu? Tidak ya. Ada juga polen. Polen dari luar yang diambil lebah itu namanya bee pollen. Ketika sudah masuk kantong madu ya atau potnya kalau sudah masuk kantongnya namanya bee breed. Ya, sudah terfermentasi oleh madu. Ya, sudah terfermentasi oleh propolisnya, oleh lebahnya itu sendiri, air liurnya dan seterusnya. Jadi kalau bee pollen itu masih di kaki. Belum Yang masuk masih digendong itu ya. Ya. Di kaki, apis maupun stingless bee sama ya. Tapi kalau sudah masuk, sudah terfermentasi oleh madu, sudah bertemu dengan propolis dan seterusnya, maka dia menjadi bibrit. Nanti kita lihat ya mana yang ada bibritnya. Nah, ini sepertinya bibrit. Ratunya Ratu di dalam biasanya, jadi kita tidak bisa melihat. Nah, ini menggigit ya, ini menggigit. Oh, bibritnya di bawah kayaknya Pak ya. Iya. Ya enggak ada ini. Taunya lagi galak, lagi enggak gimana? Ntar lagi galak. Kalau dia merasa terganggu, Iya. dia akan galak. Oke. Tapi ini dalam masih Ini masih wajar. dalam kode kategori wajar, Masih ya wajar. seperti itu. Tadi kita terlalu galak tadi waktu buka Jadi pertama kalau tadi. pada nempel di celana gini di kulit Nah, ini itu udah mulai menyerang. ciri-ciri Nah, coba aja maksudnya saat tetes gitu biar teman-teman nanti sangat. Sip. Nah, Gimana? Langsung nyedot? masukkan ya, coba aja. Langsung cedot ya. Ya. Oke, bismillah. Monggo. Nah, monggo. Satu-satu. gantian nanti pengen nih. Dicipu aja, dicip, diteteskan Oh, gitu. ini ya. Nah, cocok. Nah, Ini loh. itu yang benar-benar mati ini. Madu langsung. Dengan panen sendiri, mati. Wah, bisa. Manis ya. Manis. Jeruk manis. Kalau Pas- manis ini. Ini pas kebetulan yang manis. kan bunganya kayak gini manis. Ya. Lah. Enak oh. Monggo, Pengen Pak. Coba, monggo. Monggo ini langsung dari Ada tempatnya. Nanti kalau ditempel nggak usah panik ya, terutama yang gelap-gelap itu nanti banyak biasa nempel. saja. Dilepasin satu-satu aja. Monggo Pak, dicoba Pak. Nah. Ini pas ada manis. Asam nggak Mas? Ada asamnya nggak? Harum, Mak. Masya Allah. Harumnya jangan lupa ya. Ini dia Pak. Nah ngomong, itu kelebihannya madu. Apa ya, madu yang benar-benar madu. Setiap kantong beda.
Jangankan kok Nanti kalau kita selok buka ya. kantong yang lain, dapat jackpot lagi. Rasanya beda-beda. Dapat jackpot lagi. Kita cari yang beda usianya. Bahkan sebelahan gini belum tentu rasanya sama. Bisa beda. Yang satu asem banget, yang satu manis banget bisa. Yang udah tua banget ini sampai ngupluk nih. Kalau tuang enggak. Kotor banget itu. Gimana rasanya? Gimana Mas Bro? Rasanya Mas Bro? Ada komentar rasanya? Baru merasakan yang rasa kayak gini. Nih. Belum. Baru merasakan yang rasa kayak gini. Hampir mirip. Mirip ya, karena vegetasinya mirip atau masa berbunganya yang Sama. Aromanya. kita carikan lagi yang mungkin agak berbeda ya di dalam sini mungkin ya. Mudah-mudahan ini dapat yang Kayaknya warnanya beda. Kayak tua nak ngono ya. Iya, kayaknya. Lanjut terus. Nah, apa? Bapak, ini Pak. Iya. Ini nah. Ada asemnya ini. Nah, Ini ada asemnya. ya. Jadi Mas, saya Penasaran minta ini. madu yang rasanya kayak kemarin. Waduh. Aduh, mati lampu Oh kalau iya. kata orang Jakarta. Dari aromanya saja sudah kelihatan asam ini. Ada asemnya, Pak. Ya. Gak ada Makanya- asamnya, beda. Madu kok rasanya kok Beda Pak. Coba kasih tinteng. Ya, itu kita konsumen awam Baunya sudah menjelaskannya beda. agak susah. gitu ya. Jadi apapun itu, melifera, cerana pun sama. Tidak akan pernah mendapatkan rasa yang sama. Enak. Meskipun dari Ah. lebah yang berbeda, kotak yang sama, ya, Bener. Beda. ya, Sip. tidak akan pernah sama. Ya. Bapak, monggo. Tadi yang asam sudah. Lagi Pak, mumpung Pak. Mumpung Pak. Nah, Ini yang asam oke. yang manis. Besok kita Beda lagi enggak? Sekarang tadi kita kasih lihat contohnya propolis ya. Nah, Itu diambil. ini lem-lem ini yang di pinggir ini propolis. Konstruksi utamanya ini juga propolis. Boleh nggak kita ngambil langsung? Boleh. Kok metu ya? Bisa langsung dikonsumsi propolis ini. ini yang pliket-pliket ini. Ya, semua konstruksi lebah ini propolis, resin. Ya, Termasuk kalau yang tadi buat jalan itu sama. itu juga boleh Sama, boleh dimakan. Ya, karena dia antibakterial dan antivirus juga. Ya. Kalau mau pengen lihat kantongnya seperti apa, kita ambilkan. Sama, sifatnya sama. Nah, sifatnya sama. Ya. Nah, tuh, saya mencuri. Ya. Berarti kondisi lebah ya, kondisi nektar yang ada di sekitar sini berarti cukup melimpah. Tandanya apa? Sudah mengisi kantong madu. Padahal kalau dipikir cuma gini ya. Hmm. Wah, ini Pak Agus. Ini pahit. Itu Ini tinggal yang saya dapatin ini pahit. Ada yang mau nyoba? bunga-bunganya tambah. Pak, ini yang pahit Pak. Dari lebah yang sama mempunyai 3 rasa. Coba lagi nih Pak. Ini pahit. Pak, ini pahit Pak. Pahit. Gimana? Wah, Lebah yang sama, kotak yang sama Mas. Mau nyoba yang pahit? Iya ada pahitnya, tapi Ya. Ya karena ada pahitnya. Lebah yang sama, kotak yang sama, punya rasa yang berbeda tiap pot. pahit. Jadi isinya sendiri-sendiri atau bareng-bareng ya Bareng-bareng Pak. lebahnya? Mereka berkoloni, mengisi bersama-sama. Oh. Jadi misalnya gini Pak, saya penjelasan berdasarkan timeline ya, urutan waktunya. Ketika lebah mengisi pot ini, ya, maka nektar yang tersedia adalah nektar yang pahit. Namanya apa? Kita nggak tahu. Allah alam. Karena kita belum eksplorasi lebih lanjut. Ya. Ketika lebah mengisi pot ini, berarti pada saat lebahnya mengisi, yang tersedia adalah madu yang manis. Ketika lebahnya mengisi pot yang lain, berarti nektarnya waktu itu ya, yang tersedia adalah nektar yang asam. Jadi misalnya Pak, pagi mungkin tersedia nektar yang manis banyak diambil oleh lebah. Terus jam 10 sudah habis. Kemudian lebah akan mencari nektar yang lain. Dapat yang asam. Ganti pot ya. Bisa ganti pot, bisa melanjutkan potnya. Terserah dari perintah si ratunya. Satu kantong ini diisi bareng-bareng. Ya, diisi bareng-bareng. Tapi rasa yang sama.
nektarnya tadi. Bisa sama, bisa berbeda. Oh, tetap bisa. Bisa mix Pak. Ya, kita nggak tahunya di sana. Ya. Suka-suka ya. Suka-suka. Karena kita nggak bisa ngasih tahu, hey tawon, ambillah nektar Nah, mangga. Nggak bisa. Ya. Kita hanya kelebihannya yang sirup menyediakan. kan di dalamnya dikasih sirupnya nanti nggak usah terbang. Nah, kita cari di Polen ya, sepertinya kosong ini nggak ada bibit. Nah, ini sudah pada. Oh iya, tidak ada. Berarti nggak ada pipolennya ya, kalau bibitnya ya. Masih hitam ini. Masih Enggak, ini foto. Nah, ini gelap ini. hitam ini. Nah, Dideret kok ini udah matang ini berarti. Enak apa? Panas. Ada manisnya. Nah, ini udah kental, udah matang ini. Kental banget ini. Untuk ukuran. aku tangan saya tebas. Ini kental banget ini. Karena udah tua, udah hitam ininya. Oke. Ono aroma apa itu ya? Nah, untuk kental banget ini. Mungkin 24 atau 23 ini kalau dihabis. Kok iki? Lo dirasanya dong. Sponsornya. Oh, iki sponsore iki. Wah, ini nano-nano. Kemarin kan nggak kebagian. Manis dapat, asam dapat, ya. Kental. Kadar air sekitar 22-23 ini. Wah, jos nih, madu terbaik, Pak. Ini yang paling jos nih. Masya Allah. Nggak ada tuh. Nah, yang mana ini? Iya. Yang kayak apa? Ini yang terbaik ini. Ini Kok paling sama tawonnya. kecolok. Ini yang terbaik ini, paling kental, paling manis. Ini Iya. madu kelanceng. Iya. Nah, ini. Manis, kentutnya tipis. Ini Kental. Mantap. Teman-teman dari Semarang ya, coba mengedukasi masing-masing peningkatan kapasitas di PC Farm Semarang. Semoga berkah. Amin. Rasanya Masya Allah. Luar biasa. Masih tetep pegangnya sini nih. apanya? Pegangan. Pokoknya kalau madu yang benar-benar madu itu kamu pasti terus dan terus. Terus dan terus. Bener, nggak ada bosannya. Kamu minum tiap hari itu buat apa? Terus pengen. Oh, ya dimainkan. Tapi kalau nanti ada gulanya terasa banget. Nah, caranya melatih rasanya. Ini masih pot terbuka yang alami ya, tidak kita lubangi. Nanti ketika potnya ini akan penuh atau sudah penuh, maka si lebah dengan sendirinya akan menutup sel ini, ya. Sehingga dia terfermentasi secara alami. Sama seperti kita naruh madu di dalam botol. Tutup, ya, tutup saja. Ya. Ditutup lagi. Ini pertanyaan bagus nih dari Mas Alek ya. Mas, tadi kan kita nyolok tadi merusak sel madunya. Nanti diapain sama lebahnya? Nanti lebah akan merekonstruksi ulang, akan diperbaiki, di repair sama lebahnya. Ya, akan dibersihin lagi, ya. Pertanyaan bagus Mas. Ini propolis semua ini. Tiang-tiang Ya, seperti monggo. ini. Ini namanya Biasanya tiang ya. ngambilnya tiangnya itu. Ya, ini tiang Udah nih. rasakan propolisnya itu di Langsung? tiangnya. Ya, langsung aja, Mas. Madu. gitu. Iya, Coba ah. Nih, Pak Ijut. Apa tiang? tiangnya. Masa yang itu? Oh. Pahit. Lihat titik langsung mak. Ini pahit. Yang punya kenangan nanti ada. Ya. Cek mau cek Ini pahit tuh. Jenengan tenan. Ini pahit ini kenangan. Oh iya, monggo ya. Ini pahit banget. Monggo Bu. Sampun. Lagi paring kiri sampunan. Kok wangi ya? Dikom air mana enjing kalau minum. Nah, itulah. Ini pahit. Makanya teman-teman harus menjaga marwah madu. Selesai. Itu ya. Nih yang belum datang nih keluarga Cemara, Mas. Ini ada 3 rasa, ada pahit, asam, manis dalam satu kotak, satu koloni, satu wadah, satu waktu yang sama. Tinggal pilih mau mana. Ya, ini yang pahit. Udah nyoba? Coba.
yang pahit. Pahit soalnya. Coba propolis. Ya. Enak. Ya. Ini yang asam. Asam pahit campur jadi Ini yang asam. Ini yang manis. siapa sih? Mas Febi yang mana? Jalur tiangnya mas. Oh, iya siap. Yang manis siapa? Tiang. Oh tiang propolis. Aku juga pengen. Ini propolis. Yang ingin tahu betul aslinya propolis. Katanya dimakan langsung gitu. Bisa, silakan. Propolis, bisa. Bismillah. Iya nggak tahu ini sudah Tawar ya? Tawar ya? Ya. Jadi lebah apapun, apis mellifera, Tawar. apis cerana, ya, trigona, ya, levisep, utama, biroi akan menghasilkan semua pemadu yang tidak akan pernah sama. Rasanya mirip permen kara tawar gitu ya. Betul, karena terbuat dari resin atau getah. Tawar. Karet kan dari getah. kalau sudah tetes nggak tahu jenis. Kelancar jenis apa itu? Hetero trigona itama. Oh, itama itu. Aku belum coba yang pahit ya Pak. Ini ada yang pahit Pak. Sudah. Ini yang pahit. Yang asam tadi. Oh, yang situ. Yang pahit mana yang pahit? Ini yang pahit. Mantap. Aceh, rambutan. Kau penasaran sama ratunya? Dalam. Apa dalam ratu itu biasanya sih. di telur. Ya, telurnya itu di bawah namanya brucel. Nah, di bawah sini namanya brucel ya, kotak Itu telur. harus Ya, ada kotak itu kalau bunga aja tinggal bisa hidup. bolong tembus. Ya. Ya, jadi teman-teman, kotak ini terhubung dengan kotak yang di bawah. Ini kotak topping namanya. Tebalnya kurang lebih 3 cm. Ya. Kelanceng itu atau hampir semua lebah menyukai tempat yang hangat. Ya, makanya biasanya biar lebih produktif kita buat 3 cm biasanya tebalannya. Lebih hangat gitu. Betul, lebih tebal, lebih hangat dan akan lebih aman juga. Ternyata lebah juga butuh kehangatan. Ya. Kemudian ini namanya stup ya, stup sama seperti cerana. Kalau yang masih kotak ini namanya lock. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya jadi beekeeper ya, pengen mulai budidaya, Teman-teman nanti akan ditawarkan mau yang masih berbentuk lock atau stup. Kalau lock berarti kayu, kalau ya. untuk Kalau stup berarti sudah dipindahkan ke dalam kotak-kotak gitu. Nanti akan ditawarkan juga lock bertopping atau stup bertopping atau lock yang tidak bertopping atau stup yang tidak bertopping. Ini tadi namanya topping, ya, bagian atas top ya. Ini biar tidak kehujanan. Aman ya? iya teman-teman Aman, tidak tersengat. Termasuk propolis juga ya. Propolis semua. Di lantainya itu. kalau orang nggak suka Konstruksi utama rumah lebah beda kalau marcengnya baterainya adalah sedikit propolis. Jawa Berasal dari resin. dapat Karena ketika suatu lingkungan itu kekurangan resin, biasanya beekeeper akan menyiapkan resin cadangan, donor resin. tapi dikit bisa kalau masuk pom itu kan di lab sih nggak baru tahu ya gitu. Potnya besar ya. Ini istilahnya pot, Setiap pot panen itu madu. beda ya itu pak saya Namanya pot madu. anu yang lab ya kayak belajar nggak bisa Ini nggak apa? Tanpa sengat Mas Abi. Mau pegang, tapi nggak ada yang mau dipegang ini. kopok nggak ada hasil living tuh gitu loh Aman. Ya. Ada yang bapolan. Tadi kakinya putih ya. Nah itu tuh. Ya. Nah, Tapi isinya madu ini. Utama lebih dia gede-gede masuk daripada tahun lagi. berikutnya Betul. kan maksudnya Dan produktivitasnya lebih tinggi. Ukuran madunya lebih besar. Ini madu semua ini. Ini kita nakal ini coblos. Kalau nyoblos taruh sini aja. Awas ini lagi defend. masa di sini cari tempat belum kan Iya, tetap di bawah sana. daerah Semarang itu coba puja tapi yo sudah Hanya dulunya dari dulu dia mengeroyok, menggigit, meminta. Gigitannya ya akhirnya kita kayak gini enggak sih, biasa. Ya enggak sesakit digigit mantan. Oke, lanjutkan.
Sorry ya kalau yang belum punya mantan. Tapi kalau yang Saya tidak punya mantan. enggak, saya Ini madu semua ini. Nggak ada. Kebetulan yang kita pakai sekarang ini nggak ada bipolennya, ada di bawah. Nanti akan ada suatu saat ketika ini penuh, ya, akan ada bipolen, ada telur, ada madunya juga. Udah, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Monggo, cukup. Oke. Oke, demikian ya teman-teman, sebelum kita tutup, ada yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan? Polis, ini kita tutup ya. Nanti dengan sendirinya si lebah akan menyegel kembali. Nanti akan lengket semuanya ini. Ini kita buka kan, lengket. Nah, nanti si lebahnya akan melengketkan lagi kembali. Ini biar tidak kehujanan. nggak dimasukin semut. Biar gak kemasukan semut. Oh iya. Biar gak kemasukan kenangan. Tuh, nyangkut lagi. Oke. Satu ini berapa mili? Berapa? Kurang Nggak ada satu tepat. Ini paling satu orang aja nggak ada. Berapa lama? Afis Dapat itu topping produksi ya? kita, Afis ya kecut itu Pak ya. Itu satu kotak gitu. Ini teman-teman Berapa bisa cc mulai aja? budidaya. Kalau ada anak kecil atau khawatir dengan tetangga, bisa dimulai dengan lancang Iya. ya. Stainless steel. Oke, demikian teman-teman. Vegetasi sekarang apa nih, Pak? Vegetasinya apa nih? Ya sekitar Mas, pohon mangga, jambu, Jambu. termasuk bayam ini. Kalau hamanya apa ya Mas Hadi? Oh hama. Oke, hamanya yang pertama adalah semut. Semut itu dia mencuri madu, kemudian menimbulkan rasa yang tidak nyaman terhadap lebah. Ya. Yang kedua kutu merah sama kutu putih. Ya, dia bisa menyusup ke dalam loknya, ya, dan mengambil madu, bipolen, merusak anak ya, merah sama kutu putih, warna merah. Ya. Kemudian diperhatikan juga cecak dan kodok yang lidahnya panjang. Ya. Coro juga bisa masuk. Coro itu baunya, tapi dia mengganggu banget biasanya kayak gitu. Ya, jadi diperhatikan. Jadi kalau kita misal budidaya lebah apapun, apis maupun stainless, itu diperhatikan hama-hama tadi. Tips-tipsnya mungkin kalau yang ini. Kalau semut mungkin kasih Kapur aja gitu. Biasanya nih semakin kuat koloni apis maupun stainless, semakin kuat koloni, maka semut itu nggak bisa masuk. Tapi hewan yang lebih besar seperti kecoa, katak, kadal, cicak, nah itu dia panen. Dia juga panjang, ambil. Lebahnya yang diambil. Kadang katak nongkrong di sini. Nah, tinggal panen nongkrong di sini. Cecak, kecoa, bunglon, nah itu juga suka yang lidahnya panjang tuh nongkrong di sini. Ya gitu teman-teman, apalagi selain hama? Itu aja ya. Oke, makasih.